selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan, anugerah di segala sisi hidupmu ya. Kali ini adalah tentang life purpose, tentang suatu tujuan hidup kamu dilahirkan ke dunia ini ya. Nah, sebenarnya ini aku mau share tentang sesuatu life purpose atau tujuan hidup itu yang aku alami ya, lovelies. Misalnya gini, memang ada ultimate life purpose, ada sesuatu di ujung sana yang memang itu inti dari tujuanmu lahir ke dunia ini. Tapi sebelum kamu melakukan itu, yang aku alami ya, misalnya nih, untuk tahap ini misalnya harus melakukan sesuatu yang harus kamu fokuskan untuk mengumpulkan materi. Nah, life purpose kamu itu, karena ke depan di ultimate life purpose kamu, di suatu inti dari tujuan kamu dilahirkan ke dunia ini, itu butuh suatu materi yang mapan. Misalnya butuh suatu kematangan dalam hal misalnya knowledge kamu, pengetahuan kamu, di mana life purpose kamu yang kamu sekarang hadapi adalah belajar. Nah, makanya nanti yang tertangkap dalam suatu energi yang aku udah siapkan filenya ini ya, file 1, file 2, file 3. Nah, bisa saja itu yang ultimate atau yang sekarang kamu jalani. Itu ya. Nah, ada 3 file ya, lovelies. 1, 2, 3 ya. Ini aku akan dekatkan ke kamera ya, biar kamu bisa mau pilih yang mana. Karena ini life purpose-nya tentang kehidupan ini bisa yang sekarang dilakukan atau yang nanti ultimate-nya, intinya dari tujuan kamu diturunkan ke dunia ini, itu ya maksud aku. Nah, kamu boleh pilih lebih dari 1, maksud aku ya, bisa yang sekarang atau bisa yang nanti yang inti dari tujuan kamu diturunkan ke dunia ini, life purpose yang lebih ke ultimate life purpose ya. Oke. Nah, tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, nyambung ya. Disarankan tetap ke personal reading kalau mau lebih detail, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat ya. Oke. Nanti aksi yang ditimbulkan juga setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan ke kamu. Bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana ya, misalnya ragu nih, atau kamu mau pilih 2 ya, monggo, nggak masalah ya. Terima kasih, aku akan mulai ya, bye. Halo, file 1, tadi kamu pilih Oracle yang mengatakan bahwa dalam suatu momen ketika kamu berserah sama Tuhan ya, berserah kepada sosok yang maha kuasa dan maha pengasih ya, melalui doa, melalui kepasrahan tersebut ya, kontemplasi, melalui dengan pasrahnya kamu, dengan diamnya kamu, dengan berdamai dengan situasi, justru kamu sepertinya justru anugerah itu akan datang kepadamu ya, seperti itu. Nah, ini kan tentang life purpose ya, tentang tujuan kamu sekarang ini apa sih gitu ya, tujuan hidup kamu apa gitu ya. Coba kita lihat di tarotnya, lovelies. Setelah itu baru kita buka oracle nih. Ini oracle life purpose-nya. Oke, ada Queen of Wands, 8 piala, ada 5 pedang. Oke, ini kurang 1 nih, harusnya 4 ya. Oke, ada 8 pedang, Knight of Swords, Chariot, and ada Temperance. Oke. Sepertinya kalau aku lihat di sini kamu kencang di Cancer ya. Cancer, Pisces, Scorpio, ada Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, juga Gemini, Libra, Aquarius ya. Sebentar, lovelies, aku akan tambah 1 untuk kamu ya. Oke, life purpose kamu. Jadi aku lihat dari perjalananmu, sebenarnya life purpose kamu apa sih? Tujuan hidupmu ini apa sih? Seperti itu ya. Oke. Page of Wands. Oke. Ya, aku lihat di sini ya. Namanya kita akan melakukan atau menuju ke suatu tujuan hidup kita, yang benar-benar tujuan hidup kita dilahirkan ke dunia ini ya. Misalnya jadi ayah, jadi ibu, dan menghantarkan anak-anakmu menuju kesuksesan,
Misalnya seperti itu tujuanmu, atau kamu jadi penyembuh, jadi healer. Nah, kita lihat juga di sini sebelum mencapai ke sana, apa yang terjadi di hidupmu sekarang. Kalau aku lihat ya, sepertinya di sini yang terjadi sekarang adalah suatu semesta ini lagi ngebentuk kamu, kayak nyimbangin kamu buat nanti kamu menjalankan misi hidup ini ya. Nanti kita lihat misinya apa. Nah, jadi yang terjadi sekarang seperti ya, kamu ya ada 8 piala, ada 8 pedang. Oke. Jadi yang terjadi sekarang adalah ada sesuatu yang sepertinya harus kamu tinggalkan. Ada 8 piala ya. Oke. Nah, di sini 8 pialanya tuh kayak ada upacara, sesuatu adat ya. Jadi kalau ibaratnya tuh kayak memutuskan sesuatu, kayak mutusin karma. Jadi ini benar ya, tentang meninggalkan sesuatu yang sepertinya menguras energi kamu. Suatu masa lalu yang harus kamu tinggalkan. Gitu. Karena langkahmu jadi seret, seperti digambarkan 5 pedang. Seperti juga digambarkan 8 pedang. Eight of Swords ya. Nah, di sini sebenarnya yang semesta sedang lakukan ke kamu ya. Untukmu, bukan terhadapmu. Satu perkembangan spiritualitas yang lebih dalam. Dari Page ke Knight ke Queen. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Itu yang terjadi kalau aku lihat di sini. Gitu ya. Oke, jadi sepertinya nanti ya setelah kamu berani meninggalkan sesuatu yang sepertinya ngebelenggu kamu, yang membuat kamu seret nih dalam hidup ini, dan kamu berani melangkah seperti digambarkan Knight of Wands sama The Chariot ini ya, kamu akan mendapatkan suatu ya kedalaman spiritual. Dan nanti tuh kayak semesta itu kayak menyeimbangkan suatu kondisi di ranah spiritualitas kamu. Bisa juga ini tentang kedewasaan dalam menjalani kehidupan ya. Dan nanti semuanya akan baik-baik saja. Seperti digambarkan Temperance, kamu akan melaju lagi dari apapun yang sekarang terjadi. Misalnya ya, yang sering terjadi adalah meninggalkan suatu toxic relationship. Atau kamu harus melepaskan suatu karmic relationship yang kenceng banget. Seperti ini, 8 piala. Eight of Cups. Suatu yang ngebebanin kamu. Atau kamu ketemu partner bisnis yang justru malah memanipulasi kamu misalnya ya. Atau ada pengkhianatan di situ, di karir juga gitu. Dan ini sepertinya akan mengembangkan kamu menjadi sosok yang penuh inspirasi lah kalau aku lihat, karena di sini energinya one ya, tongkat ya, kencang di Aries, Leo, Sagittarius kamu ada satu perkembangan di mana sepertinya nanti kamu ke energi Queen of Wands ini, seseorang yang dewasa, seseorang yang masih punya cinta kasih ya, walaupun kamu ditempa suatu ujian yang berat kalau aku lihat untuk fase 1 ini gitu. Nah, di Queen of Wands ini ya, nanti tuh kamu seperti digambarkan di sini tangannya kayak ada lambang infinity. Kamu tuh kayak terbebas dari suatu beban karma kalau aku lihat seperti itu ya. Dan juga kamu kayak menumbuhkan sesuatu di dirimu yang bisa yang menarik orang, seperti kayak memandang kamu tuh lebih tinggi. Kamu punya sesuatu yang orang cari, mungkin kenyamanan, aspirasi, inspirasi kalau aku lihat seperti itu ya. Coba kita lihat di life purpose kamu, ada books, ada justice, oh my god, ada spiritual teacher, bener-bener ya. Jadi kamu didewasakan secara spiritual dengan suatu cobaan yang berat kalau aku lihat ya, yang mungkin juga kamu sampai berdarah-darah mungkin ya. Nah, katanya di sini ya, yang aku lihat nih, kamu tuh kayak menarik energi orang-orang yang punya pengalaman seperti kamu nantinya ya, menarik orang-orang yang butuh pemulihan, yang butuh healing. Bisa saja kamu terkoneksi nanti di buku, misalnya jadi guru, atau jadi penulis puisi, penulis buku. Mungkin juga ya kalau aku lihat di sini
katanya you connect, kamu terkoneksi dengan misi jiwamu, dengan tujuan hidupmu melalui keterikatanmu dengan buku. Nah, bisa saja penulis yang membuat orang terinspirasi. Aku terinspirasi ya dari buku Laskar Pelangi loh, untuk bangkit dalam suatu keterpurukan. Udah gitu aku ketemu buku Law of Attraction, buku The Magic, dan buku-buku yang sepertinya membangkitkan semangat. Gitu ya. Oke. Nah, di sini juga aku lihat ya, bisa dikatakan justice ini kan tentang keadilan. Bisa saja kamu berkecimpung di NGO atau LSM yang menolong orang-orang yang butuh keadilan. Atau kamu punya profesi lawyer, polisi yang menegakkan keadilan kalau aku lihat. Atau kamu seseorang yang biasa aja, tapi kamu gak suka keadilan, dan kamu bisa menulis buku tentang keadilan misalnya, ngebantu orang yang terpinggirkan ya. Karir kamu membawa keadilan dan suatu perlindungan pada orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin saja kamu sekarang merasa karir kamu bukan di bidang ini, tapi mungkin ke depan kamu akan ngebantu orang-orang ke arah sana. Walaupun misalnya sekarang pun kamu berada dalam suatu karir yang jauh dari buku, jauh dari justice ya, dari keadilan atau hukum. Ya kamu misalnya di kantor ada orang tidak diperlakukan tidak adil, itu kamu yang maju. Kayak gitu ya. Nah, satu lagi ultimate seperti ini ya, ultimate life purpose kamu ada sebagai guru spiritual. Kamu menyembuhkan teman-temanmu ya, kelas ini katanya ya, menyembuhkan murid-muridmu atau siapapun itu dalam sesi dan seminar. Atau kamu tertarik ya untuk menjadi seorang spiritual teacher, guru spiritual. Atau seenggaknya kamu punya produk-produk yang membuat orang juga membantu mereka untuk healing gitu. Gitu lovelies. Nah, ini sepertinya ultimate life purpose kamu, suatu inti dari tujuan kamu dilahirkan ke dunia. Sepertinya sih ini lebih ke ultimate ya, lebih ke inti dari tujuan hidupmu dilahirkan di muka bumi ini ya. Sorry ya kalau aku agak terbata-bata karena ini intuisi banyak banget datang ke aku. Nah, sepertinya sih kamu di sini ya yang pilih pas satu ini memang sepertinya diberi tujuan hidup yang untuk lebih ke menyembuhkan, ngebimbing, menuntun orang-orang yang tersesat misalnya ya, yang punya kesulitan yang hampir sama dengan kamu ya, tapi kamu dikasih lebih besar cobaan hidupnya karena kamu nanti yang membimbing mereka gitu ya. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi semesta itu bekerja cepat ketika kamu justru fun, happy aja menjalaninya. Dan pasnya surrender. Dan ketika surrender kamu udah berserah, terus kamu fun, bisa juga ya. Pokoknya ketika kamu happy itu semua berjalan ke arahmu ya, terwujud harapan dan impianmu ya. Seperti teman aku dulu waktu setelah cerai ya. Dia berkarir lagi kan. Nah, setelah berkarir itu dia happy banget dengan karirnya itu ya, yang walaupun seperti sih dia kayak turun pangkat gitu, tapi dia bilang dia happy banget. Dan apa yang terjadi? Karir dia cepet banget naik. Dan apalagi yang terjadi? Punya pacar men. Beneran punya pacar ya. Cepet banget punya pacarnya. Oke, coba kita lihat di tarotnya ya tentang misi hidupmu, life purpose kamu. Ada The Hermit, 9 tongkat. Oke. Ada Ace of Pentacle, Ten of Swords, 10 pedang, The Sun. Oke, ada di Emperor. Kamu kencang di Aries sepertinya ya. Aries, Virgo. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius juga ada ya. Walaupun yang kencang di sini sepertinya Virgo sama Aries ya. Nah, lovelies, kalau aku lihat dari energi tebaran kartu ini ya, life purpose kamu sebenarnya lagi dibentuk menuju suatu titik di mana nanti kamu menjalankan ultimate life purpose. Jadi
life purpose kamu sekarang ini, nanti ke depan tuh ada lagi. Itu yang aku lihat untuk pile 2 ini. Makanya seperti di sini ada 7 piala, ada the hermit. Jadi kamu dibentuk dulu menjadi seseorang yang kuat, yang pede, seperti digambarkan di emperor. Nanti kamu ada suatu pencerahan bahwa ini loh life purpose kamu, tujuan hidupmu ini. Tapi untuk sekarang ini sepertinya kamu dituntut untuk lebih ke menguatkan sisi finansialmu dulu. 6 koin, 1 koin. Mungkin ya sedang terjadi sekarang, atau mungkin nanti terjadi, nggak usah takut. Ada suatu hal di mana itu menguatkan spiritualitasmu, seperti digambarkan 9 tongkat. Kamu bisa saja ke depan ada suatu pengalihan karir juga bisa. Yang tadinya kamu mau ke sini, jadi ke sini. Seperti teman aku tuh, sekarang malah lebih ke ranah spiritual sama kayak aku. Gitu ya. Karena sepertinya dia bilang, udah deh di proyek-proyek aku udah cukup. Sekarang justru dia ingin menenangkan diri dan lebih berdamai dengan keadaan. Kayak gitu ya, tugas gue udah selesai, bantu ayah ibu, dia bilang gitu kan, membesarkan anaknya. Nah, dan sepertinya yang aku tahu dia kayak udah nggak nggak terlalu nyari jodoh gitu loh. Jadi seketemunya aja deh gitu ya, karena udah nyaman gitu ya. Nah, aku lihat di sini sepertinya nanti kamu akan mendapatkan suatu keberkahan materi mengenai ultimate purpose kamu, misi hidupmu yang paling inti. Nanti kamu dicerahkan, dibawa ke sama Tuhan. Yang penting kamu di sini surrender sama Tuhan dan having fun dalam menjalani hidup. Memang susah kalau lagi ada ujian, seperti digambarkan 10 pedang dan 9 tongkat. Tapi pada satu titik ketika kamu berserah dan tahu Tuhan akan mengarahkan kamu ke yang terbaik untukmu, seperti itu akan bekerja cepat ya. The universe works fast when you're having fun. Nah, seperti digambarkan matahari ini. Gitu ya. Coba kita lihat ya life purpose kamu. Children, time to decide, trust. Yes, oke. The time to decide ini, make a decision based on your heart's true desire. Ya, oke. Jadi sepertinya ya life purpose kamu ini berkaitan dengan anak-anak. Kalau aku lihat ya, bisa menolong anak-anak, bisa juga lebih ke jadi penyembuh anak-anak ya, karena di sini ada tulisannya teaching and healing children. Banyak anak-anak yang memang jadi broken children gitu ya. Nah, ini bisa saja kamu nanti ada peran di situ menjaga anak-anak. Ya, yang paling inti aja deh, kamu bisa saja nanti dikaruniai anak dan kamu menjaga mereka dan membawa mereka ke dalam suatu kesuksesan. Ponakanmu juga bisa. Atau kamu nanti punya panti asuhan yang kamu membimbing mereka untuk menjadi orang-orang yang mandiri, bisa. Atau kamu jadi guru, bisa ya. Karena aku lihat kamu punya cinta untuk mereka. Namun sepertinya menuju ke sana kamu dikuatkan di sisi finansial dulu, dikuatkan mentalnya dulu, dikuatkan kepercayaan diri kamu, dikuatkan spiritualitas kamu, seperti digambarkan The Hermit. Kalaupun nanti di depan kamu misalnya berkarir di keuangan, berkarir di mana gitu ya, ada suatu masa ketika kamu akhirnya merubah haluan kamu gitu. Ikutin aja alur, nanti hati kamu memanggil kamu, intuisimu memanggil kemana, ikutin seperti digambarkan. Make a decision based on your heart's true desire. Buat satu keputusan berdasarkan tuntutan intuisi atau hatimu memanggil kemana. Nah, di sini pun ada trust ya, tentang trust your feelings and dreams to guide your career path. Betul. Jadi ikutin aja intuisimu ya, sepertinya intuisimu nantinya nih lebih besarnya ultimate life purpose kamu ada di berkaitan dengan anak-anak. Coba aku tarik klarifikasi ya Lovelies untuk kamu, life purpose kamu ultimate-nya apa? Karena kok aku lihat di sini kamu seperti ini ya, life purpose kamu sementara ini lebih ke materi ya, ke suatu kemapanan dulu kalau aku lihat ya. Nggak apa-apa, karena aku tuh sama teman aku ya kayak gitu dulunya berkarir di teknik ya, tapi jadi berlari ke sini
gitu. Kalau aku mah rada dibelokin sama semesta, kencang gitu dibelokinnya dengan kebangkrutan. Aku kesini ya, tapi sepertinya untuk kalian lebih kayak lembut kalau aku lihat ya. Nanti ikutin aja intuisimu, nanti ada suatu keputusan dimana kamu akhirnya mengarah ke life purpose kamu gitu ya, ke tujuan hidupmu ini apa gitu. Protected, creative expression. Oke, yang aku lihat di sini ya, sepertinya mengarah kepada suatu hal di mana your soul longs to express itself creatively. Kamu terpanggil juga untuk melakukan hal-hal yang berbau kreatif, seni misalnya. Itu juga menyembuhkan anak-anak ya, membuat film kartun misalnya. Apapun itu yang sisi kreatifmu memanggil, pasti kamu tahu jawabannya, nanti komen aja ya. Nah, untuk melakukan hal itu mungkin kamu agak worry ya, agak khawatir dengan nanti itu kayak kamu dalam merubah karir ada khawatir pastinya. Tapi Tuhan mengatakan, energi mengatakan you are protected, kamu dilindungi, bahwa kamu akan baik-baik saja, kamu disupport, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ketika kamu merubah karir. Ya, emang aku lihat sini ada perubahan karir sepertinya. Satu lagi ada justice. Nah, sepertinya untuk beberapa kasus kamu juga akan berkaitan dengan hukum atau satu perlindungan atau satu keadilan, di mana bisa saja keadilan itu untuk anak-anak atau untuk orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, memberikan perlindungan, memberikan keadilan, membantu mereka untuk menempuh keadilan. Gitu ya. Oke, makasih banyak loh Pak Dua sudah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pak Tiga, tadi kamu pilih oracle yang warnanya ungu ini ya. Ini paling aku pilih juga. Melalui doa dan meditasi, kamu menciptakan riak-riak, efek-efek riak kedamaian dunia, kedamaian di lingkunganmu ya. Jadi kamu menciptakan suatu perubahan kalau aku lihat ya, dalam suatu bentuk kedamaian, keharmonisan ya, melalui doa dan meditasi katanya ya. Berarti untuk file ini, life purpose kamu, tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini ada untuk membuat suatu kedamaian, mendamaikan situasi, menolong orang untuk berdamai dengan situasi juga bisa ya. Nah, ini life purpose kamu. Nanti kita buka. Kita akan buka di tarotnya dulu, love list. Ada 5 piala. 5 koin. The Star, oke. Queen of Cup, Four of Cup ya, 4 piala. Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio ya. 3 koin. Two of koin. The Hermit, Virgo, ini kenceng. Justice, Libra. Oke, nah sepertinya life purpose kamu ini mengarah ya. Kalau aku lihat ya, untuk yang part 3 ini mengarah ke ultimate life purpose, ke suatu inti dari tujuan hidupmu dilahirkan di dunia ini. Karena aku lihat ya, kamu udah menempuh suatu badai kehidupan seperti digambarkan 5 koin ini ya. Kamu mencari sesuatu yang sepertinya menjalani kehidupan ini ada pembelokannya, atau mungkin banyak pembelokan dan tawar momen di hidupmu. Kayak koleksi tawar momen kamu ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa kok, kamu baik-baik aja. Justru kamu ya, seperti digambarkan The Star ini, menciptakan suatu kedamaian. Seperti digambarkan The Star ini kan, bintang-bintang ini sebagai suatu petunjuk zaman dulu ya, nelayan untuk berlayar. Nah, ini nanti kamu. Namun sepertinya ya, dalam tawar momen kamu, dalam suatu keruntuhan kehidupanmu ya, dalam jatuh bangunnya kamu dalam kehidupan, kamu akhirnya pada suatu titik diberi suatu kestabilan seperti digambarkan 3 koin, diberikan keadilan. Karena bisa saja ya, aku lihat di sini kamu banyak dihianati, tapi dengan banyak dihianati tumbuh rasa cinta di dirimu seperti digambarkan Queen of Cup. Kamu justru banyak berdamai dengan situasi dan kamu menemukan kedamaian itu di dirimu, di cinta, aku lihat di keuangan juga
di karir juga ya gitu. Sehingga sorry ya, untuk PAL 3 ini aku rasa banyak orang yang memilih untuk kayak sendiri gitu loh, nggak memutusin untuk, kalau kalian bercerai misalnya ya, kayak belum mau memutuskan untuk kayak nikah lagi. Jadi lebih hati-hatilah dalam urusan cinta, karena kamu berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan, dan kayak seperti digambarkan di Hermit, kamu tuh kayak lebih nyaman sendiri. Mungkin yang dulunya kamu ekstrovert ya jadi kayak introvert sekarang, lebih banyak senang di rumah, baca buku, senang meditasi, udah into spiritual, udah ke ranah spiritual kamu yang pilih PAL 3 ini gitu. Jadi kamu walaupun mungkin masih bergejolak, nah semesta itu kayak ngejagain kamu seperti digambarkan 2 koin ini gitu ya, kan ada 2 tangan tuh ngejagain, dan sepertinya banyak banget ilmu-ilmu spiritual datang ke kamu gitu. Walaupun aku merasa di sini ada Tuhan sepertinya justru dengan banyaknya cobaan hidup ini, kamu tuh sebenarnya dituntun dan di-guided, dijaga oleh Tuhan, dijagain, karena kamu punya misi besar. Kalau aku lihat di sini ya, coba kita lihat misinya apa sih. PAL 3, travel, builder, freedom. Sepertinya ya nanti life purpose kamu tuh menyangkut hal-hal yang berbau traveling. Your life purpose involves traveling. Ada builder. Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. You're free to do what you choose. Oke, bisa saja ya kamu sekarang nih menjadi arsitek. Aku nih landscape arsitek ya, atau ada sipil, atau berbau hal-hal yang bisa ngebangun deh ya, atau juga seperti aku bilang tadi ada ranahnya ke ranah traveling bisa. Nah, namun aku merasa ya sebenarnya ini hal-hal yang justru nanti mengarahkanmu kepada suatu kebebasan. Coba aku tarik life purpose kamu yang lainnya ya, karena kalau aku rasa ya untuk yang PAL 3 ini kayak kenceng gitu loh, energi dimana kamu nanti tuh kayak ngebagiin suatu pengalaman hidup kalau aku rasa ya, atau ini adalah suatu hadiah semesta ya, traveling ini. Jadi kamu tuh kayak bebas. Dulu kamu terikat oleh kerjaan, terikat oleh kontrak, terikat oleh target, tapi nanti ketika kamu justru memasuki suatu ranah inti dari tujuan hidupmu, kamu bisa membebaskan dirimu dari yang ngebelenggu kamu gitu. Bisa traveling, bisa kalau aku rasa di sini bisa melakukan hal-hal yang menuntut kamu, hati kamu ke sana. Jadi nulis buku ya. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Nah, ini flowers. Oh my god. Speaker. Oke. Bisa juga ya yang aku rasa di sini, selain kamu ke ranah spiritual juga adalah skill kamu untuk berbicara, untuk ngebangkitkan semangat, untuk memberikan mendorong orang bahwa kamu tuh terbebas untuk memilih apapun yang kamu ingin lakukan. Karena orang terlahir seperti digambarkan di sini suka ingin traveling, terbebas, ingin punya kebebasan dalam memilih suatu jalan hidup. Mungkin orang-orang yang pilih PAL 3 ini dulunya kayak didikte, kamu harus masuk ini, kerjanya ntar di sini aja ya, kayak gitu. Ada yang kayak orang tuanya strict gitu loh kalau aku lihat. Tapi ke depan kamu punya kebebasan dan seperti memberikan dorongan orang-orang juga untuk punya suatu kebebasan mengekspresikan dirinya. Itu yang aku lihat di sini. Dan mungkin juga ya seperti digambarkan speaker ini, selain juga menulis, kamu punya kemampuan untuk kayak mengekspresikan dirimu, juga kemampuan untuk berbicara ya, seperti itu. Nah, mungkin juga untuk beberapa kasus aku lihat kamu lebih ke inspirasi untuk sehat gitu. Walaupun aku ngerasa ya, walaupun di sini nggak kebuka ya, coba kamu cek PAL 1 deh ya, karena sepertinya kamu into spiritual. Tapi jadinya sekarang ini yang kamu lakukan adalah lebih banyak ke kamu dulu nih, healing, traveling, bunga ya,
gitu. Atau sepertinya kamu juga ada berkaitan dengan hal-hal yang indah-indah, dan itu membuat kamu pulih ya dalam suatu heartbreak misalnya, dan atau ngebantu orang juga untuk lebih terkoneksi dengan alam ya. Bisa saja kamu ahli nutrisi, bisa juga kamu ahli dalam hal yang berbau keindahan yang bisa menghangatkan hati di mata dan hati, seperti lilin ini. Yang membuat lilin ini bagi aku ini selain baunya wangi banget ya, juga sepertinya indah. Itu juga ke aku kayak membuat aku rileks, membuat aku happy. Nah, mungkin ini ranahnya ke arah sana, ide-ide kreatif kamu ya. Tapi intinya untuk file 3 ini kayak kamu tuh kayak punya kebebasan dalam hidup karena kamu dulunya kayak suka didikte-dikte, dan kamu emang orangnya strict kepada diri sendiri. Nah, sekarang kamu kayak terbebas. Tapi pertama-tama ke ranah spiritual dulu, baru ya kamu traveling, terus terkoneksi dengan hal-hal yang membantu orang untuk hidup sehat, melihat keindahan ya, jadi pengarang buku, jadi pembicara ya, gitu. Makasih banyak ya. Sekali lagi untuk part 3 coba cek part 1. Sekali lagi terima kasih, kasih jempol, kasih love, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bye.